Oke, alhamdulillah untuk keluarga saya lima, ada 5, yang anak 3, istri 1. Ini saya dari Wonogiri, ibu saya namanya Ginem, bapak saya nama Maulud. Bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Ya kurang lebih kalau ibu itu sekitar 4 tahunan ya, kalau bapak kurang lebih sudah 10 tahun. Tapi adik masih di Wonogiri. Istri saya namanya Surani, anak pertama nama Seto Adiwibowo, terus yang kedua namanya Muhammad Bayu Adi, yang ketiga Adinda Khairunisa. Waduh ya, tadi dari awal alhamdulillah untuk keluarga itu ya memang untuk motivasi terbesar Pak. Jadi seperti dulu ketika saya masih orang tua itu yang saya selalu bagaikan sandaran untuk tidak menjalankan sesuatu yang tidak baik, malas-malas bekerja itu karena kurang tua. Tapi sekarang kan orang tua sudah ada, jadi kembali ke anak-anak. Jadi kalau ingin malas-malasan dan itu selalu berpikir kepada keluarga, anak, istri itu. Jadi walaupun saya tidak mengungkapkan dengan fisik, tapi hati saya sebenarnya seperti itu. Saya memikirkan keluarga yang saya bangun dari kecil itu. Saya ngaji kurang lebih tahun 2011. Itu ya luar biasa, itu sedikit cerita mungkin kalau ada waktu. Jadi dulu itu saya jadi pengikut kebiasaannya orang dulu di lingkungan saya, di tempatnya Pak Bupati itu sebagai yang mengantar surat kajian biasanya itu. Jadi setiap awal-awal itu setiap berangkat itu selalu menggunjing dalam kajian kita. Saya dulu ya sering marah juga karena selalu menggunjing itu. Setelah lama-lama baru mendengar lah, setelah saya punya HP kecil itu baru merasakan bahwa saya baru bisa mendengar pendengar kajian kita itu dari situ, dari komunitas di lingkungan saya, di kos-kosan, bukan rumah, di kontrakan kos kecil itu. Jadi saya sebagai pengantar surat setiap seminggu 3-4 kali untuk setiap hari itu selalu menggunjing kajian kita itu. Lama-lama jadi saya ingin tahu, saya dapat HP kecil itu pas ada masuk di radio lewat HP kecil itu. Ya karena dorongan dari teman-teman itu kan, katanya begini tidak boleh, itu tidak boleh, katanya itu ya kalau ngamal kene ngarep kono ya cocok sampai seperti itu Pak. Jadi sangat ekstrim sekali, tapi karena ingin tahu seperti apa itu kok lalai itu beli HP kecil itu, nyantol di itu, baru gabung ke cabang itu lama Pak, hampir 3 tahun mungkin Pak, 3 tahun pendengar itu 2 tahun saya pendengar, terus lambat laun itu saya semakin ragu di kajian yang lama itu, terus saya sudah putus, ya hampir putus itu saya. Terus ada masalah di toko saya itu kan, karena di kajian kita ada banyak sekali ilmu yang hubungannya dengan pekerjaan lah. Waktu itu di toko saya itu banyak permasalahan di toko, dan itu ada yang tidak cocok dari kajian itu ya. Waktu itu saya keluar 2 minggu dikejar bos saya itu. Dari awal itu Allah membuka saya, Allah mengangkat derajat saya itu. Dari saya memutuskan untuk tidak mengikuti teman-teman di toko itu, saya putuskan keluar pekerjaan lain, terus Allah selalu mengangkat derajat saya itu. Terus bos saya setiap sore itu ke tempatnya saya untuk kembali. Setelah saya mau kembali di toko, setelah itu saya ditawari disuruh cari tanah rumah itu. Jadi saya dibelikan rumah bos saya itu. Saya dah dibelikan itu, saya dah pendengar masuk ya. Jadi saya dibeli rumah itu, saya langsung masuk ke kajian kita 11 tahun yang lalu. Ya terima kasih, alhamdulillah untuk kajian tadi. Saya selalu samina wakton, apa yang disampaikan atau yang disampaikan kepada
pimpinan saya itu jadi tim driver di Boyolali. Ada tim driver ya untuk pengantar guru daerah di lingkungan, juga di luar, karo di puasa itu di luar kota sampai itu juga mengikuti, jadi ditunjuk jadi Bikom, terus juga ditunjuk jadi Bikon ya, juga mengampu di kelompok, juga udah haji di Jumat, dan intinya semua yang diamanahkan hubungan dengan majelis insya Allah semua saya jalani. Dengan kajian di MTA itu memang saya orang yang sangat terbelakang, tidak dipandang orang melihat saya di sebelah mata, tapi setelah saya masuk pendengar sampai saya kajian sampai sekarang itu Allah, saya rasakan saya seperti angkat yang luar biasa Pak. Jadi saya memang apapun kata orang, walaupun saya ini mungkin tidak paham dengan yang disampaikan yang seperti oleh teman-teman ini, tapi saya apa yang disampaikan, kamu harus ke sana, saya siap, hanya siap tok. Jadi mungkin Allah memberi kemudahan dari situ. Jadi dulu itu saya mengenal agama dan lain ya masuk MTA umur 40 tahun, 40 ke bawah itu saya nol. Ya ini kalau di sisi fisik ya itu memang menjadikan refreshing hati, karena kalau ketika jenengan lihat di toko saya yang semerawut, semua motornya hanya satu, dari pengukuran proyek, dari survei, penghitungan dan lain, motornya pembelian dari saya, mengurusi tukang yang karakternya luar biasa kan. Artinya ya ketika di majelis itu fisik yang maksudnya jadikan refreshing hati, tapi insya Allah dengan ketulusan hati tidak hanya seperti itu, keyakinan saya lebih dari itu. Tapi dalam fisik itu kalau ke majelis itu pasti menjadikan pikiran semeleh, dan juga di kemajelisan itu hampir 1 minggu itu ada siang malam full. Itu yang paling utama, yang paling urgent itu minimal itu sering mendengar dan melihat tadi yang pertama. Jadi seandainya jenengan ada acara seperti ini pun sebenarnya kalau mau merespon dan cara yang gimana ya, fokus, karena kalau orang yang fokus itu cara HP ini masuk dalam memori, tapi hanya sekilas ya akan hilang, besok ditanyai udah hilang. Pertama itu melihat dan belajar dan melihat itu tadi. Yang kedua, posisi sekarang ya harus mulai memaksakan diri untuk mencari hobi tadi, karena ke depan ekonomi atau perjalanan bisnis itu tidak semakin mudah, semakin berat, karena prediksi saya semakin 2000 paling dekat 2030 itu penduduk Indonesia hampir penambahan 30-40%. Sedangkan orang sekarang itu intinya instan, tidak mau yang ribet-ribet terkosong. Lah itu yang paling bisa kita memondasi mulai sekarang ya tadi belajar. Jadi belajar mencari, dipaksakan untuk mencari hobi tadi. Paling ya aman mudah itu tanaman, maksudnya bidang tanaman mungkin untuk nandur-nandur dan lain-lain itu Pak. Untuk ke depan insya Allah yang paling kuat itu. Untuk kalau bisnis yang lain sekarang belum baik, intinya seperti itu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk yang saya sampaikan, seandainya kata yang kurang baik, kurang pas sebagai orang yang ngaji atau yang kurang pas, insya Allah ini karena kesalahan, bukan karena nafsu atau yang lain, mohon maaf yang sebenarnya. Saya Larmo dari Bayu Aluminium Boyolali untuk program Meraih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larmo, alamat Poncobudoyo, RT 3 RW 11 Pulisen, Boyolali. Saya ngaji di cabang Boyolali 1. Nama usaha saya Bayu 234 Aluminium Kaca dan Las. Untuk Bayu 234 hubungannya dengan rumah, jadi antara baja ringan, baja berat, pemasangan aluminium, kusen-kusen di toko-toko, almari, dan khusus kaca itu tempatnya saya, yaitu bisa grosir dan eceran. Jadi untuk jenis kaca itu semua bisa, jadi bevel, gambar, blasting, dan lain-lain. Insya Allah Bayu 234 siap untuk ngerjakan, Pak. Untuk usaha di pinggir jalan itu mulai buka toko ngekos kontrakan itu kurang lebih 11 tahun. Sebelumnya itu memang agak panjang, jadi saya sebelumnya bekerja di toko bangunan itu kurang lebih selama 26 tahun. Nanti masuk di toko itu sampai saya usaha ini 26 tahun itu tetap di toko bangunan, toko kaca dan bangunan. Ya untuk mandiri itu ya itu posisi sudah bekerja sekitar 10 tahun itu karena saya itu orang tua saya di desa di Wonogiri pedalaman sana. Setiap bulan saya harus menengok untuk pembagian orang tua itu, jadi saya itu udah merencanakan sejak 5-10 tahun sudah, hati saya sudah tergerak untuk bagaimana cara untuk menambah keuangan agar bisa saya pulang pergi dengan orang tua dan mencukupi keluarga. Awalnya seperti itu. Saya berasal dari Nyiriwoyo, Baturetno, Wonogiri. Jadi dulu pedalaman, termasuk saya ini memang orang pedalaman di desa saya itu terpencil itu. Pendidikan saya sendiri cuma hanya lulus SD pun itu karena keterpaksaan, karena orang tua itu dekat pada gurunya. Karena dari kelas 1 sampai kelas 5 itu biji di tes itu semua merah. Karena masuk kelas 5 itu saya baru bisa membaca sedikit, nulis itu, dan baru masuk kelas 6 itu sedikit. Karena awalnya waktu itu memang saya itu setiap hari ya sekolah, tapi sampai jalan itu ke Tegal, ke sawah, cari ikan, cari itu. Intinya di desa itu ya seperti itu, karena dulu untuk sekolah itu agak jauh, jadi lewati Tegal, sawah, terus kalen-kalen itu. Jadi setiap hari berangkat tapi tidak pernah sampai di sekolah. Jadi memang saya itu banyak kurangan dari saya. Memang di tempat saya itu setelah lulus SD itu banyak dari perantauan itu mencari orang, jadi mencari yang sudah lulusnya ditarik untuk dikerjakan di perkotaan. Nah, waktu itu saya itu memang orangnya pendiam, terus mungkin terlalu bodoh gitu tuh lah. Jadi ibu saya, bapak saya itu selalu menawar-nawarkan tetangga. Ketika ada tetangga yang pulang dari perantauan itu selalu menawarkan, tapi tidak ada yang mau untuk ngajak saya itu lah. Tuh pertama itu kadang ibu saya itu kewoh, selalu menangis. Setelah itu ibu saya itu ditawari untuk angon kebo. Jadi saya itu awalnya mau diajak angon kebo biar angon kerbau itu, karena saya di rumah udah setengah tahun tidak ada yang ngajak kerja itu. Jadi ibu saya itu selalu menangis, kenapa anak saya tidak bisa dikerjakan orang lain. Setelah mau berangkat itu kakak saya kan udah bekerja dari Boyolali ini, terus ditarik untuk diajak di toko bangunan itu. Dari situ saya di pekerjaan itu pun saya sangat dibully, saya tidak ada intinya setiap hari itu ya dimarahi orang saya tidak hisap, isinan dan lain-lain. Jadi selama itu tuh saya mau tidak betah karena itu dorongan dari ibu saya itu yang di rumah tidak ada yang ngajak, terus di keterpaksaan hampir 5 tahun itu memang betul-betul tertekan seperti orang yang kena bully dan lain-lain. Setelah 5 tahun lebih itu saya udah punya perasaan yang hidup
manusia diciptakan hanya seperti ini untuk dibully sama sesama orang itu. Jadi setiap bos saya marah itu saya hanya memandang dari kaki sampai atas dan melihat kelingan pada orang tua saya yang dulu awalnya bekerja keras untuk bisa masuk, karena dari dorongan ingin membahagiakan orang tua dan mungkin ingin menunjukkan bahwa anak Simbok yang dari situ itu suatu saat akan bisa sukses dan lain-lain. Itu dari situ saya mulai belajar, mencari tahu, sharing sama pembeli, pedagang, pembeli itu saya tanya, sharing bagaimana cara ngecat, pasang sanyo dan lain. Setelah kurang lebih 5 tahun saya tahu ilmu itu, saya baru bisa menawarkan jasa, Pak. Jadi dari situ mungkin cara merintis saya itu setiap hari selalu menawarkan jasa. Setelah ada yang nyantol mau itu setelah kerja jam 5 itu sampai jam 12, jam 1 itu mungkin setiap malam, dan orang-orang Chinese lingkungan tempatnya toko saya itu pasti saya yang bersih-bersih, ngecat. Dan saya sering sampai sekarang teringat itu ketika orang Cina itu punya kebun ada buah-buahnya, itu saya selalu menawarkan bagaimana kok udah masak tak undoke ya seperti tadi. Saya itu selalu menawarkan jasa apapun untuk mencukupi, karena motivasi saya itu pertama memang ketika ibu saya masih hidup hanya saya selalu berpikir pada orang tua saya di desa. Telah punya anak istri jadi bercabang, berarti mencukupi anak dan istri. Jadi setiap motivasi yang tertinggi itu kita hidup memang ada motivasi untuk itu. Jadi saya jadi semangat. Jalannya waktu saya sudah bisa tadi sudah menawar-nawarkan jasa itu, alhamdulillah. Dari situ saya sudah rumah tangga, punya istri sekitar tahun 2000 itu lah. Mulai itu saya ngekos di kos-kosan kecil itu. Saya lebih giat lagi untuk menjajakan jasa. Soalnya ada orang apapun mesti saya tawari. Dulu sama istri itu buat akuarium, kotak, cari bahan bekas-bekas itu untuk mencari box akuarium dulu awal-awal booming. Saya selalu menawarkan, dan yang lebih terharu dari diri saya sendiri, saya itu sering menawarkan ke orang-orang itu membersihkan akuarium. Jadi saya itu punya langganan mungkin 5-10 orang-orang yang punya akuarium. Setiap 1 bulan 2 bulan itu tempat saya untuk membersihkan. Dari motivasi yang dari situ saya punya tambah semangat. Ya kalau merintis itu karena awalnya saya memang tidak punya cita-cita yang berlebihan. Intinya memang saya jalani dengan ikhlas, dengan sabar, tapi saya selalu belajar, Pak. Jadi merintis itu memang kita harus cerdas, dengan arti belajar dari sisi lingkungan, sering sarawung orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Jadi tukang kaca, tukang aluminium, tukang baja ringan dan seterusnya sering sharing. Jadi cuma sharing itu untuk awal-awalnya seperti itu, meningkatkan sebuah usaha kan sebenarnya dari itu ketahuan dulu. Ilmu luar biasa, karena orang-orang yang sukses, orang yang itu biasanya memang mungkin ada cerita atau sering saya beberapa hari saya melihat, jadi orang Indonesia dan Asia itu untuk membaca itu sangat kurang sekali. Yang bisa menutupi itu kebanyakan yang susah itu dari mendengar dan melihat. Jadi saya itu selalu interaksi dan mendengarkan dan selalu melihat di lingkungan itu. Jadi ilmu yang saya ambil itu memang dari lingkungan, belajar dari orang-orang di sekeliling saya. Memang itu dalam ahli itu, jadi tidak tanya tapi sharing, ya sharing tanyaan itu, Pak. Ya alhamdulillah luar biasa itu, bukannya dengan keberkahan rezeki dari Allah. Sekarang ya untuk karyawan sekarang yang sudah di toko aktif itu 14, dan sekarang ada yang PKL itu 5, tapi sudah ada yang kita itu punya kru. Jadi kru itu yang freelance itu ada 4 set, yang
kru baja ringan sendiri, kru baja berat sendiri, kru plafon sendiri. Itu udah jadi kru toko. Jadi sewaktu-waktu ada langsung dipanggil, itu ada 8 orang itu udah kru toko. Tapi itu freelance, sing sudah menetap itu 14 sama yang PKL 5. PKL itu udah setiap 6 bulan. Kalau jasa hubungannya dengan perumahan itu sampai jauh-jauh, hubungannya dengan besi, stainless, pemasangan aluminium, kantor-kantor itu jauh-jauh, bahkan sampai luar kota. Ada perdekat sini ya, dulu sampai Tegal, Selawi, Sumedang, Solo, Semarang, Salatiga, sana sampai Pacitan itu naik proyek hubungannya dengan aluminium dan stainless itu jauh-jauh. Kalau klien itu ya relatif, karena orang itu ada yang suka dan suka, ada yang tidak cocok dan tidak. Saya itu menghadapi itu ya selalu tidak terlalu berpikir yang terlalu ekstrim, tapi saya kalau ada memang komplain ataupun hal yang kurang baik, saya selalu respon, oh gimana Pak, ya udah besok ya dikerjain, ulang terus seperti itu. Kalau yang baik ya insya Allah banyak yang ngadap baju itu mungkin dengan pelayanan dan lain-lain, itu seperti itu untuk orang lain. Ya, untuk penjualan ya khusus untuk penjualan grosir itu kaca. Insya Allah kaca itu sangat komplit sekali, dari 3 mili sampai 20 mili, 12 mili itu ready semua dan banyak semua. Jadi orang yang masuk itu senang itu. Yang sekarang kan banyak sekali mekanisme. Sekarang awal-awalnya dari WA, dari orang tanya dari WA itu ya banyak, lewat WA tanya itu udah ada. Yang langsung juga banyak, kan saya juga punya rekanan orang Solo itu sangat besar sekali per bulan. Kalau waktu-waktu biasa sampai 20 item pesanan, tapi sekarang agak menurun. Itu cara semua kan lewat WA semua. Jadi di WA suruh ngirim kemana, dari saya langsung dikirim ke lokasi. Itu se-Solo Raya, itu sampai Pacitan, Solo Raya, Sragen, pokoknya itu dikreditkan di Solo itu. Ya ada lemari dapur, lemari toko, juga pemasangan kusen hubungannya UKM itu loh. Jadi pemasangan itu se-Solo Raya itu ready, siap. Insya Allah ini semakin bagus, karena sekarang itu manusia orang-orang yang mau hubungannya rumah itu intinya instan. Dan untuk jasa aluminium dan besi stainless itu memang sangat menjanjikan. Kalau memang ada sesuatu pengen itu, untuk yang saya jalani sangat menjanjikan ke depannya, karena ke depan itu akan instan, semua ingin segera selesai segera, dan itu sangat bagus. Di kusen aluminium itu rata-rata boleh mungkin 90% ini sudah pakai aluminium. Untuk kusen di perkantoran, perumahan itu udah di lingkungan Solo Raya udah pakai aluminium, dan atap itu baja ringan sekarang. Jadi kayu sudah, mungkin yang usaha kayu udah mungkin banyak penurunan, akan diganti seperti itu. Ya usaha kita pasti ada untuk yang seperti itu, dibohongi, tidak terbayar, atau setelah dikirim tidak jadi, itu banyak. Tapi pola pikir saya kan tidak karena mungkin Allah sudah memberi banyak ilmu dari kajian kita, jadi saya selalu, kalau memang itu bukan hak saya sudah, seandainya ada yang pesen tidak terbayar banyak, mungkin kalau dihitung selama 10 tahun ya 500 juta mungkin ada. Tapi pola pikir saya, kalau saya berpikir hanya untuk yang tidak terbayar kan jadi malas bekerja. Tapi pikiran saya positif, kalau memang itu bukan hak saya ya tidak masalah, insya Allah akan mengganti yang lebih mudah. Setelah ada yang sulit itu pasti ada yang banyak lebih mudah pembayarannya, tidak diminta malah dikontan, belum belum dihitung dikasih. Itu yang saya jalani seperti itu tadi.
tidak terlalu mengejar yang ya kan. Saya alhamdulillah setelah saya masuk kajian kita sama kajian DMT ETA ini kan saya baru mulai usaha. Jadi keyakinan saya dulu saya masih bekerjanya di toko itu, setelah saya masuk di kajian kita saya diberi kelebihan, Allah mengangkat derajatan saya dan saya diberi banyak sekali kemudahan. Itu pasti Allah yang membimbing saya, jadi tidak terlalu pas-pas karena insya Allah sudah panjang banyak sekali yang Allah berikan. Dan kajian-kajian kita yang hubungannya dengan pemahaman itu insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil ini. Ya, untuk usaha ya alhamdulillah itu yang sebelah depan untuk produksi itu ya luar biasa. Itu setiap hari tidak pernah ada, selama ini tidak ada lowongnya. Untuk kemarin sebenarnya saya ingin ada acara ini akan memenuhi dagangan, tapi sudah hampir sebulan itu tidak bisa karena pesanan yang luar biasa, hanya beberapa di depan itu. Terus di rumah itu full kaca untuk stok kaca dan lain-lain. Di rumah sing ini pun juga untuk tempat dagangan, Pak. Alhamdulillah sudah luar biasa. Ya insya Allah, Pak, karena tadi dari awal saya seperti ini. Awalnya memang dari saya mendengar dan menjalankan selama kurang lebih 12 tahun itu, insya Allah setiap himbauan apapun dari majelis insya Allah saya semaksimalnya untuk menjalankan. Dari apapun, mungkin himbauan sodako, infak, zakat, dan mungkin pembangunan dan lain-lain, insya Allah mungkin Allah yang mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah karena sudah dicelup di kebersamaan ini, karena saya sudah ngaji di Jumat, insya Allah sebagian kecil sudah memahami. Insya Allah tidak akan saya memberikan sesuatu tidak akan hilang, tapi akan tambah keberkahan yang luar biasa sampai sekarang ini, Pak. Ya luar biasa. Jadi saya itu baru aktivitas yang seperti padat apapun, pekerjaan seberapa apapun, kalau ada himbauan kemajelisan insya Allah apa yang itu selalu siap, apapun yang diamanahkan dari kajian pimpinan pusat, imam kita di pusat, insya Allah selalu menjalankan itu. Oh ya alhamdulillah, itu karena ilmu dari kajian kita. Intinya kalau kita itu lebih kuat kasih mangkok itulah yang disampaikan Ustadz itu. Jadi saya itu di sini tuh ada lingkungan 4 RT, Pak. Jadi depan, samping, belakang situ ada 4. Alhamdulillah mangkok. Oh iya, pagar mangkok lebih baik dari ya. Saya itu ada 4 RT, alhamdulillah semua tidak ada yang, karena saya tahu tadi lingkungan apapun yang ada masalah hubungannya dengan itu saya selalu mendekat mobil, dan kalau event ada keuangan apapun saya siap. Yang penting ada tidak melanggar izin yang dijalani. Insya Allah semua tahu. Jadi saya itu orang MTA itu tahu, saya menunjukkan bahwa MTA bisa kuat. Terus bagian kecil yang mungkin saya bisa berdakwah dengan fisik ini, karena dengan masjid itu di lingkungan saya tidak ada masalah, dia selalu baik, karena saya sendiri juga bisa memahami orang-orang ya di lingkungan saya itu.